Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengikuti renungan online ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan, tolong kami yang akan mengikuti renungan online ini, agar kami mengerti kebenaran yang Engkau ingin ajarkan kepada kami. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu saat kami membaca kebenaran firman-Mu maupun perenungannya. Berbicaralah kepada kami siap. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online kita diambil dari Mazmur 139 ayat 24 yang berbunyi demikian. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan alami manusia adalah suka membohongi diri sendiri dengan mempercayai perasaan kita yang tidak akurat. Mempercayai pikiran kita meskipun pikiran kita tidak selalu benar. Semua ini akibat dari karena kita memiliki titik buta, yaitu sikap atau kelemahan yang tidak bisa kita lihat atau tolak untuk dilihat, meskipun menimbulkan konflik dengan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa melihat kebenaran di luar penipuan diri kita yang demikian? Di sini saya akan mengungkapkan 3 langkah sederhana untuk memulainya. Yang pertama, mintalah kejelasan kepada Allah. Katakan kepadanya, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebagaimana tertulis di Mazmur 139 ayat yang ke-24. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan hati itu sering sebagai penipu. Jadi mintalah agar Allah mengingatkan kita mengenai apa yang benar tentang Dia dan tentang kita. Mintalah Dia untuk membantu kita mempercayainya. Setelah kita meminta kejelasan kepada Allah, yang kedua, mintalah bantuan beberapa teman atau keluarga Kristen yang kita percaya. Saudara-saudara, Allah menempatkan orang-orang termasuk orang-orang Kristen dalam hidup kita untuk membantu kita. Karena mereka dapat melihat titik buta kita. Sama seperti kita bisa melihat titik buta mereka. Hal ini dapat kita bandingkan dengan Amsal 12 ayat 15 yang mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi, jika kita berpikir bahwa kita bisa memperbaiki diri sendiri, ini adalah titik buta kita. Saudara-saudara, setelah kita mendapatkan kejelasan dari orang-orang, termasuk orang-orang Kristen di sekitar kita yang kita percaya, maka kemudian langkah ketiga, mintalah Yesus untuk mengubah kita. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah kebenaran, sebagaimana tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Dan Alkitab berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Maka sadarilah bahwa dengan semakin kita dekat dengan Yesus, apalagi saat kita berjalan dalam terang kebenaran Allah, maka semakin kecil kerentanan kita terhadap penipuan diri sendiri. Mengapa bisa demikian? Tidak lain karena kebenaran Allah akan membantu kita melihat diri kita sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 39, aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ya, Yesus datang ke bumi untuk membantu kita melihat titik buta kita dan membantu kita mendapatkan penglihatan sehingga kita bisa melihat diri kita sebagaimana adanya. Saudara-saudara, Allah bisa melepaskan kita dari kesalahan tersembunyi, dari titik buta dan dari penipuan diri sendiri. Maka mintalah kejelasan kepadanya. Mintalah bantuan beberapa teman atau keluarga Kristen yang kita percaya. Dan kemudian mintalah Yesus untuk mengubah kita. Saudara-saudara, ingatlah
bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami manusia terbatas dan selalu ada di posisi titik buta yang tidak bisa melihat siapa diri sendiri secara tepat atau sebenarnya. Maka tolonglah kami agar selalu bisa mendapatkan kejelasan dari-Mu, satu-satunya kebenaran yang sejati di kehidupan ini. Dan tolong kami juga mau dengan rendah hati untuk meminta pertolongan dari orang-orang Kristen sekitar kami yang dapat dipercaya, untuk memberitahukan kami akan kebenaran yang ada pada diri kami, sehingga kami pun mendapatkan kejelasan dari suatu kebenaran yang sesungguhnya atas diri kami. Dan setelah kami menyadari kebenaran atas diri kami yang bersalah, kiranya kami pun mau datang kepadamu untuk meminta Engkau mengubah kami, sehingga kami pun dimampukan-Mu hidup dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.